Welcome back to channel Butuh Film Gan. Bersama saya, Wawan. Jos. Kali ini kita akan merangkum cerita anime yang dapat membangkitkan jiwa-jiwa brutal, meningkatkan adrenalin dan pergejolakan hati yang sangat panas, yang berjudul 86 atau 86 Season 2 bagian pertama. Walaupun ceritanya cukup menggeliarkan, tetapi ini adalah salah satu anime favorit Aing pada musim kali ini, di mana sudah kita ketahui di season sebelumnya perlakuan Republik yang sangat membagongkan dengan skuadron garda depannya, membuat hati dan jiwa-jiwa tambah bergejolak, khususnya yang punya rasa sense of humanity yang tinggi. Tetapi ada satu waifu idaman, Vladilena Mirize, yang sangat peduli dan perhatian dengan mereka. Jadi langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys, serta tonton sampai habis, oke? Cerita pun dilanjutkan. Vladilena Mirize atau Lena memimpin handler anggota pasukan 86 yang baru dan dipimpin oleh Cyclops pada titik 062, melawan para Legion yang berhamburan di sana. Kembali ke gedung dengan penampilan baru Lena yang berambut merah di sisi kiri, dia menghampiri Penrose yang menanyakan soal permintaan fitur yang perlu ditambahkan pada komunikasi para raid. Lena diturunkan pangkatnya karena melakukan tindakan yang di luar batas. Cyclops menghubungi Lena. Dia menemukan musuh saat sedang berpatroli dan meminta instruksi selanjutnya dengan mengirimkan lokasinya. Malamnya, Lena menghubungi Cyclops untuk bantuan dan kerjasamanya untuk mengalahkan Legion. Shin Nauzen terbangun dari tidur. Dia bermimpi bertemu dengan Onesan yang kini berpisah dengannya. Dia diisolasi di sebuah ruangan bersama teman-temannya di Kekaisaran Giat. Seseorang dengan pakaian pengaman menghampirinya. Dia kemudian mengenalkan dirinya, Ernst Zimmerman, yang menjabat sebagai presiden sementara Kekaisaran Giat. Dia menjelaskan menemukan mereka di area front barat dan menyelamatkannya dari Legion. Di luar, setelah menemui Shin Nauzen, stafnya mengatakan bahwa mereka bersih dari dugaan mata-mata Republik San Magnolia dan tidak ada kejanggalan sama sekali. 1 bulan kemudian, Presiden menyatakan bahwa Shin dan temannya kini menjadi warga negara Kekaisaran. Presiden mengajak Shin dan temannya untuk tinggal di rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka dikenalkan dengan gadis bernama Frederica. Malamnya saat akan tidur, Shin Nauzen dihampiri oleh presiden dan mengirimkan badge kepadanya. Natal pun telah tiba. Kekaisaran Giat mengadakan pesta di kota tersebut. Raiden Suga bekerja menjadi pengangkut barang. Kurena berkeliling di kota dan berhenti di depan sebuah toko. Teoto bersantai di taman dan menggambar. Sedangkan Anju Emma mengikuti kursus memasak. Shin berada di perpustakaan. Saat akan mengambil buku, dia memberikannya ke seorang anak bernama Nina. Dia adalah adiknya Eugene dan menghampirinya. Dia kemudian berbicara dengan Shin di perpustakaan itu. Setelah itu, Shin mengajak Frederica berkeliling di pasar dan Frederica memintanya untuk membeli boneka. Malamnya, Presiden bekerja lembur di gedung pemerintahan sehari sebelum Natal. Pada mimpi Shin, dia didatangi oleh para prajurit 86 yang telah gugur. Mereka memintanya untuk menyelamatkan para prajurit demi mengalahkan Legion. Di perpustakaan, dia dibangunkan Eugene yang menjelaskan bahwa ada acara pawai militer pada malam Natal. Divisi lapis baja ke-24 dari front barat akan kembali dan bisa melihat armada baru Vanagander generasi ketiga, yaitu Juggernaut milik Federasi Giat. Eugene tertarik ingin bergabung dalam militer dan masuk ke divisi tersebut untuk mengakhiri perang melawan para Legion. Emma menemui Teoto dan dia membawa barang belanjaan yang begitu banyak di depan kedutaan besar Republik.
Mereka berdua juga sudah memikirkan untuk masa depan nanti. Raiden pulang dan memasakkan omelet yang dibuatnya kepada Frederica. Kemudian datanglah Shin beserta Emma dan Teoto membawa barang belanjaan. Kurena yang pulang mengajak semuanya untuk kembali ke tempat pertempuran. Keputusan untuk bertempur kembali yang dibuat semuanya membuat Ernst terkejut. Ernst memberikan satu syarat kepada mereka agar menjadi perwira melalui akademi militer. Selain itu, Frederica pun ikut serta bersama para 86. Frederica menjelaskan dia adalah permaisuri Giat yang terakhir. 10 tahun lalu, Kekaisaran mengutus Legion untuk menginvasi semua benua. Dia pun bertanggung jawab atas hal tersebut. Pada latihan Akademi Perwira, Shin bersama dengan Eugene. Tiba-tiba, di belakang mereka ada Vanna Gander yang akan bertabrakan. Shin melakukan manuver agar tidak menabraknya. Pimpinan pun memanggil mereka berempat. Marcel tidak mendapatkan poin dan Shin atas manuver ilegalnya juga dia tidak diberikan poin sama sekali. Marcel menemui Eugene dan menghimbau untuk jaga jarak dengan Shin. Dia juga merasakan aura yang tidak biasa darinya, yaitu Dewa Kematian. Shin beserta temannya diajak menuju suatu tempat oleh Letkol Grede Wenzel. Di wilayah yang sudah direbut kembali oleh Giat, mereka membuat monumen Juggernaut milik Republik serta tembok monumen yang berisi nama para pejuang yang gugur. Secara resmi, dia menyatakan Shin dan temannya menjadi tentara federal Giat di bawah pasukan Nordlich. Frederica mendatangi mereka dan membawa serta video yang telah diperbaiki dan ditambahkan fitur baru oleh Grede Wenzel. Malamnya saat akan kembali ke markas, Frederica memberikan pistol kepada Shin. Shin dan pasukan Nordlich membantu pasukan federasi dengan mengemudikan Reinglaive yang mekanismenya desainnya mirip dengan Juggernaut. Saat makan siang, dia bertemu kembali dengan Eugene yang kini menjadi perwira federal. Pada pertempuran kemarin, Eugene dan pasukannya merasa terbantu olehnya. Frederica kemudian meninggalkan mereka berdua. Shin kemudian menanyakan kabar adiknya Eugene yang kini tinggal bersama neneknya. Tiba-tiba ada panggilan darurat perang. Eugene menjadi korban dari serangan Legion. Shin menemukannya dan terluka cukup parah. Dia pun terpaksa membunuhnya. Shin menghubungi Frederica untuk berkumpul di titik 2723 untuk bersiap menyerang balik Legion. Para perwira federasi melakukan rapat analisis yang memprediksi serangan berskala besar dari Legion. Wenzel memutuskan untuk mempersiapkan serangan dari Legion akan dilakukan penyusunan pasukan di setiap unit. Dia juga melaporkan Eskadron Nordlich, merupakan pasukan yang cukup banyak melakukan pembantaian. Pada makan siang, seluruh Eskadron Nordlich berkumpul dan makan bersama di sana. Shin menyuruh Frederica untuk tetap berada di garis belakang. Setelah makan, Frederica mengajaknya ke markas utama federasi dan bertemu dengan Wenzel. Dia memberi informasi kepada Nordlich mengenai serangan Legion yang akan datang. Serta ada beberapa negara lainnya juga yang ikut menjadi bagian serangan Legion. Shin juga mengatakan kalau Juggernaut milik federasi lebih unggul dibanding punya Republik. Shin menemui Frederica di depan kamar. Dia menjelaskan, seorang ksatria yang bernama Kiria Nauzen. Postur dan penampilannya mirip dengan Shin Nauzen. Dia satu-satunya teman bermain Frederica. Kiria menjadi bagian dari Legion karena salahnya Frederica. Kaisaran Giat menggunakan Legion untuk menyerang negara sekitar, tetapi pemberontakan sipil memojokkannya. Seharusnya Legion dapat menggantikan tugas tentara untuk melindungi warga. Karena Legion tidak dirancang untuk memerangi pemberontakan, Kiria memfokuskan diri untuk melindungi Frederica. Dia pun diambil oleh Legion. Frederica kemudian memperingatkan Shin untuk memikirkan masa depannya. Di sisi gedung itu,
Shin berbicara dengan Raiden, di mana Shin telah mengirimkan sebuah proposal. Orang-orang federasi juga tidak sesuci yang dikira dan harus berhati-hati. Raiden juga teringat dengan Mayor Milize dan penasaran dengan kabarnya saat ini. Legion memulai operasi pencarian dan penghancuran ke negara di sekitarnya. Shin membangunkan Raiden karena Legion berdatangan. Saat berjalan, Shin menjelaskan beberapa pasukan musuh diprediksi olehnya akan menyerang juga ke 3 negara lain. Di front barat, pasukan militer federasi melihat pasukan Legion yang berdatangan cukup banyak. Legion menembakkan area pertahanan dengan artileri udara yang dimilikinya. Di dalam markas komando, ditampilkan informasi jumlah Legion yang cukup banyak di front barat, termasuk di kerajaan Roa Gracia Raya dan aliansi Wald. Shin menghubungi Wenzel dan akan menyerang bertempur secara langsung melawan Legion. Pasukan Eskadron Nordlich menyelamatkan para tentara di sana. Shin bertemu dengan salah satu pimpinan pasukan militer. Lalu dia menjelaskan, Legion yang masuk area pertahanan itu adalah pasukan kiriman. Pasukan gelombang kedua akan menjadi lawan yang sebenarnya. Seluruh pasukan eskadron menuju area garda terdepan. Mereka kemudian menghabisi Legion di sana dan berhasil membuat pasukan Legion mundur. Frederica yang memonitor Shin sangat menikmati pertempurannya. Dia juga menyaksikan distrik 85 Republik runtuh karena serangan masif dari Legion dan juga mengingatkannya terhadap Kyria. Setelah selesai bertempur, Shin dihampiri Frederica yang mengatakan dia sama saja seperti Kyria. Sementara itu, di Republik San Magnolia, Lena mendapatkan kabar Legion sudah menerobos melalui markas. Dia pun dihampiri pamannya, Brigjen Karstal, dan mencoba untuk menahan serangan dari Legion, sembari Lena melakukan komunikasi dengan prosesor 86 dan berjuang hingga darah perhabisan. Tiba-tiba di markas utama Federasi saat Frederica dan seluruh anggota Nordlich berkumpul dan membahas soal distrik 85 yang diserang Legion, terjadi ledakan. Legion sudah menembus area Republik San Magnolia. Di sisi lain, di markas itu, Shin menyelamatkan Frederica. Seluruh FOB milik Federasi hancur akibat serangan itu dan terdapat 20.000 orang menjadi korban serangan tersebut. Terungkap bahwa Legion menggunakan railgun yang besar dengan nama Morpo yang digunakan untuk menghancurkan pangkalan militer Federasi. Presiden berkomunikasi dengan negara tetangga, Roa Gracia dan aliansi Wald, membahas serangan yang diakibatkan oleh Morpo. Mereka secara bersama-sama melakukan operasi gabungan untuk mengalahkannya. Analis dari militer federal mengatakan perbaikan dari Morpo sudah selesai dan bakal melancarkan aksinya kembali dalam waktu 2 bulan yang akan datang. Selain itu, area ibu kota negara di sekitarnya juga berpotensi di dalam jangkauan serangan Morpo. Saat makan siang, pasukan Nordlich berdiskusi dan membahas mengenai Morpo. Shin diberikan surat oleh seseorang yang berisi tentang adiknya, Eugene, yang menginginkan kakaknya untuk kembali bersamanya. Shin kemudian menemui Artner bersama dengan Wenzel. Federasi memutuskan untuk mengirim pasukan Nordlich pada misi untuk menghancurkan railgun. Wenzel sangat marah karena militer mengirim Shin dan temannya dalam misi tersebut. Tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang keberatan karena Nordlich lebih baik melawan Legion dibandingkan melarikan diri atau kabur seperti para babi putih Republik San Magnolia. Di sisi lain, ibu kota Republik San Magnolia telah mengalami kehancuran total akibat serangan Legion. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.